Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran cara menggunakan PowerShell. Jadi, PowerShell adalah sebuah program atau terminal dari Windows. Jadi di dalam PowerShell kita dapat menjalankan sebuah perintah ataupun script yang akan diolah dan ditampilkan. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan membagi jadi 5 bagian, yaitu akses PowerShell console, explore command prompt and PowerShell commands, explore cmdlets, explore the netstat command using PowerShell, dan yang terakhir adalah empty recycle bin using PowerShell. Jadi langsung aja kita mulai ke bagian yang pertama. Jadi yang bagian yang pertama adalah bagaimana kita mengakses PowerShell. Cara untuk mengakses PowerShell adalah dengan mencari di start sini bisa, lalu ketikkan PowerShell. Oke. Dan kita klik yang ini, Windows PowerShell. Selain kita mengakses Windows PowerShell, kita juga harus mengakses CMD atau command prompt. Oke, setelah keduanya terbuka, maka kita lanjut ke bagian yang kedua. Kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu mengeksplor dari Windows komen-komen atau perintah-perintah dari Windows PowerShell dan command prompt. Jadi, hal yang pertama kita input yaitu perintah dir. Kita input di kedua terminal ini, di Windows PowerShell kita ketik dir dan akan muncul penyimpanan ya, direktori penyimpanan dari user kita. Dan coba kita input dir di command prompt. Dan bisa kita lihat kedua terminal ini menunjukkan hasil yang sama dan menunjukkan lokasi yang sama, yaitu di local disk C, users, dan folder users saya. Oke, selain kita menginput perintah dir, kita juga bisa melakukan ping di keduanya. Kita mulai dari command prompt, kita mulai dari Windows PowerShell ya. Dan Windows PowerShell pun juga melakukan hal yang sama, yaitu pinging. Jika kita lakukan di command prompt, maka hasilnya akan sama ya. Karena yang di sini juga, oh ini salah ketik ya guys. Ini jadi ping 8.9, 8.8.9, tapi yang benar itu ping 8.8. Jadi ping 8.8.8.8 dan jalan. Dan bisa kalian lihat di sini hasilnya sama ya untuk keduanya. Oke, selain ping kita juga bisa melakukan input-input yang lain seperti cd. Kita terminate dulu keduanya. Dan untuk terminate tadi menggunakan Ctrl C. Dan untuk selanjutnya kita melakukan menginput perintah cd. Oh, ini akan mengubah direktori sebenarnya jika diikuti dengan lokasi file. Oke. Setelah itu kita bisa menginput perintah ipconfig contohnya. Nah, akan muncul keterangan
keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang koneksi kita, koneksi internet kita. Dan kalau yang sebelah sini untuk command prompt, betul tadi typo, dan hasilnya akan sama dengan Windows PowerShell. Jadi beberapa komen dari Windows PowerShell dan command prompt itu bisa kita lihat di sini sama ya. Dan mulai dir, cd, ipconfig, dan ping, mereka menunjukkan hasil yang sama. Oke, setelah kita mengeksplor apa saja komen yang ada, kita bisa lanjut ke bagian yang selanjutnya. Selanjutnya kita akan fokus ke Windows PowerShell saja dengan input perintah yaitu cmdlets. Nah, cmdlets ini memungkinkan kita untuk mengganti direktori yang kita tuju dari perintah yang akan kita buat, yaitu dengan menggunakan cmdlets. Jadi baris perintahnya itu seperti ini, yaitu get strip alias dir. Nah, jadi akan muncul seperti ini, dan bisa kita lihat di sini akan muncul get item. Itu kita akan fokus untuk menggunakan perintah netstat. Jadi kita akan menginput perintah netstat. Nah, setelah kita menginput perintah netstat, maka akan muncul tampilan seperti ini, yang mana ini adalah perintah-perintah yang bisa kita perintah yang bisa kita berikan nantinya. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah R pada netstat. Dan fungsi R ini adalah untuk melihat aktivitas dari rute internet kita. Nah, akan muncul bagian seperti ini. Ada IP for the table, IPv6 table, mana ini merupakan rute yang kita lakukan pada internet kita. Itu IP versi 4. IP versi 4 ini adalah, jika kita melihat dari kepanjangannya, adalah sebuah internet protokol yang digunakan dengan versi 4 yang digunakan pada pertama kali pada 1983, dan ketentuan ini menjadi standar internet jaringan di seluruh dunia. Nah, selain perintah netstat tadi yang menggunakan R, kita juga bisa menggunakan upno. Jadi kita input netstat dengan upno. Nah, maka akan muncul apa saja yang TCP atau koneksi TCP yang aktif. Apa saja. Jadi di sana ada proto, ada local address, ada foreign address, state, PID. Nah, di sini ada listening, establish ini berarti sudah terkoneksi atau melakukan koneksi dua arah ya. Dan listening ini sedang mendownload. Oke, selanjutnya kita buka Task Manager dengan klik kanan di taskbar, dan kita cocokkan PID yang ada dengan, kita input PID yang ada di sini dengan kita input PID di sini ke Task Manager. Kita cari yang koneksinya terkoneksi establish ini, dan kita copy.
Oke, setelah kita input dari PID dari PowerShell ke task manager, maka kita bisa lihat nih, proses yang sedang berjalan ternyata dia svc host.exe, yaitu deskripsi host process for Windows Service. Jadi jika kita klik untuk melihat detailsnya, untuk melihat properties, maka yang kita bisa dapat adalah ini adalah aplikasi untuk host process dan dimiliki oleh Microsoft itu sendiri untuk menjalankan Windows Service katanya. Oke, jadi PowerShell bisa menggunakan perintah netstat ini untuk mencari koneksi TCP yang sedang terkoneksi dengan PID-nya dan bisa kita input ke task manager. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya. Nah, kita akan melakukan atau mengosongkan recycle bin ya. Jadi sebelum memasukkan perintah ini, kalian harus mengecek nih di recycle bin kalian itu sudah aman dari file-file yang sudah tidak penting ataupun masih bisa digunakan. Jadi untuk yang masih bisa digunakan, segera selamatkan, karena setelah ini kita akan melakukan praktek yang untuk menghapus semua isi dari recycle bin. Oke, kita kembali ke Windows PowerShell, lalu kita ketikkan perintah yaitu clear strip recycle bin. Kita pencet enter. Di sini ada prompt confirm dan dilihat di sana, are you sure you want to perform this action? Performing the operation clear recycle bin on the all contents the recycle bin. Oke, di sini ada pilihan yes to all, no to all, dan suspend. Jadi untuk yes ini, continue with only the next steps of the operation, continue with all the step of the operation, no itu skip this operation and proceed with the next operation, not all itu berarti skip semua operasi ini, dan suspend itu pause dari perintah ini. Jadi untuk saya sendiri, saya akan memilih yes, dan ya, prosesnya sudah selesai dan kita bisa cek di recycle bin kita dan hasilnya semuanya kosong. Oke. Jadi PowerShell ini hampir mirip dengan command prompt ya, namun di dalamnya mempunyai banyak perintah yang berbeda, mulai dari empty recycle bin dan lain-lain. Mungkin hanya itu pembelajaran untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.